Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'adah wa nasara abdahu wa azadundahu wa azamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala yawmal Eid lil muslimin wa harrama 'alaihim fihi siyam wa nazzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Nahmaduhu wa nashkuruhu ala kamali ihsani wa huwa dzul jalali wal ikram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa yuhyi wa yumiit wa huwa hayyul la yamut wa huwa bikulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa asli wa sallama alal qaidi wal qadirah Muhammadin abdillahi wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man da'a ilallahi bida'watihi wa man jahada fi sabilillahi haqqa jihadihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita memulai pagi yang cerah ini dengan mengungkapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari anugerah dan nikmatnya turun kepada kita. Meskipun setiap hari kita tak pernah absen melakukan dosa dan kesalahan kepadanya. Setiap saat limpahan rezekinya dikucurkan pada kita, sehingga tercukupi kebutuhan sandang, pangan dan papan kita. Meskipun pada saat yang sama kita terasa berat untuk beramal dan berimpak kepada di jalannya. Setiap waktu belayan kasih sayangnya, Rahman dan Rahimnya senantiasa kita rasakan. Meskipun kita sering melalaikan perintah-perintahnya. Allahu Akbar, walillahil hamd. Salawat dan salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita menuju risalah Allah, yakni dinul Islam. Beliau tidak hanya menyampaikan ajaran tetapi juga memberikan keteladanan paripurna pada kita. Bagaimana menjadi hamba Allah yang taat, bagaimana menjadi suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab, bagaimana menjadi pejabat publik yang amanah, bagaimana menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana,
laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah terdapat keteladanan yang baik. Saat kita menghadapi krisis, keteladanan. Saat kita kehilangan pemimpin yang layak dicontoh. Saat kita tidak menemukan tokoh idola yang bisa dijadikan model. Nilai-nilai keteladanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 15 abad silam sangat relevan kita hadirkan di era kontemporer dewasa ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Hari ini kita merayakan Idul Fitri 1442 Hijriah. Kita berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, bersujud di altar kekuasaannya, serta berulang kali membesarkan asmanya dengan gema takbir yang membahana. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Berakhirnya bulan Ramadan kemarin sore memunculkan dua perasaan sekaligus, yakni sedih dan gembira. Kita sedih karena Ramadan terasa begitu cepat berlalu, padahal belum banyak rasanya amal saleh yang kita lakukan, belum banyak sedekah yang kita berikan, belum banyak ayat-ayat Quran yang kita lantunkan, dan belum banyak sujud yang kita kerjakan. Padahal tahun depan belum tentu kita bisa berjumpa kembali dengan Ramadan yang mulia ini. Siapa yang bisa memberikan jaminan bahwa Ramadan dan Idul Fitri tahun depan malaikat maut tidak datang menjemput kita? Siapa yang bisa memberikan kepastian bahwa ajal kita takkan tiba mendahului Ramadan dan Idul Fitri tahun depan? Malah kita melihat ke kiri dan ke kanan kita, malah kita periksa orang-orang yang kita cintai, ayah, bunda, saudara, istri, suami, tetangga, sahabat, dan handai taulan. Adakah di antara mereka yang tak lagi berada di tengah-tengah kita? Adakah di antara mereka yang sudah meninggalkan kita kembali kepada Yang Maha Suci? Kemanakah ayah atau ibu yang tahun lalu menyambut uluran tangan kita dengan tetesan air mata kasih sayang? Kemana kakak atau adik kita yang pada lebaran lalu masih berbagi bahagia bersama kita? Kemanakah tetangga atau sahabat dekat yang dulu pernah memeluk kita dan mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri? Ya Allah, mereka telah kembali kepadamu. Mereka telah mudik ke kampung halaman yang abadi, memenuhi panggilan ilahi Rabbi. Kita tidak tahu apakah Ramadan dan Idul Fitri kali ini merupakan Ramadan dan Idul Fitri kita yang terakhir. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan menghadapi kematian. Itu semua kita paham. Yang menjadi persoalan adalah apakah kita telah siapkan pundi-pundi amal yang akan menjadi bekal saat kita mudik ke akhirat. Kampung halaman kita yang abadi. Andaikan setelah Idul Fitri ini malaikat maut datang menjemput, sudah cukupkah perbekalan kita yang kelak akan menyelamatkan kita dari semua prosedur pemeriksaan di akhirat yang pasti kita lewati? Bagaimana dengan salat kita? Bagaimana dengan tahajud kita? Bagaimana dengan puasa kita? Bagaimana dengan amal soleh kita? Bagaimana dengan bakti kita pada orang tua? Bagaimana menutup aurat kita? Bagaimana kontribusi kita pada dakwah dan siar agama Allah? Hari ini di Idul Fitri ini saatnya kita melakukan introspeksi, koreksi diri dengan hati yang tulus dan jujur, untuk bersama-sama memperbaiki diri guna meraih ridha ilahi Rabbi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di sisi lain,
Berakhirnya Ramadan membawa kegembiraan kita tersendiri. Di pagi hari ini, di Idul Fitri ini, kita diwisuda atas kelulusan kita menempuh ujian wajib selama 1 bulan untuk menahan diri dari segala hal yang membatalkan dan mengurangi makna puasa. Saatnya kita meraih kemenangan, saatnya kita menggapai ampunannya. Allah berjanji sebagaimana disabdakan Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang menegakkan puasa karena iman dan penuh keikhlasan, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Inilah saatnya kita kembali pada fitrah kita, kembali pada kesucian kita. Kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci dan cenderung pada kebenaran yang hakiki. Akan tetapi setelah kita menginjak dewasa, pergaulan kita semakin luas, kebutuhan hidup kita semakin banyak, angan-angan kita semakin menerawan. Jiwa yang suci tadi terkontaminasi dengan virus-virus kemaksiatan, dengan debu-debu dosa kepada Allah. Semua anggota tubuh kita memberikan kontribusi dalam berbuat dosa. Lisan kita, berapa banyak orang yang telah tersakiti oleh lidah kita. Mata kita, berapa banyak pandangan haram yang telah dilakukan oleh mata kita. Hati kita, berapa banyak penyakit hati telah bersemayam dalam hati kita, seperti iri, dengki, buruk sangka, sombong dan sebagainya. Tangan kita, berapa banyak dosa yang telah dilakukan akibat tangan kita. Ramadan hadir sebagai sarana untuk melakukan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa, lisan, mata, telinga, hati dan pikiran dibersihkan. Dikarantina selama Ramadan melalui puasa dan berbagai latihan pengendalian diri selama sebulan. Kada aflaha man zakkaha wa kada haba man dassaha. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan diri, dan rugilah orang-orang yang mengotori dirinya. Ibadah Ramadan yang kita jalankan sebulan penuh adalah sarana untuk menemukan kembali jalan menuju fitrah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di hari Idul Fitri ini, hati dan pikiran kita disucikan oleh Allah bagaikan anak yang baru lahir dari perut ibunya, tanpa memiliki dosa sama sekali. Oleh karena itu, untuk menjaga dan memelihara kesucian kita masing-masing, setelah Idul Fitri ini, mari kita saling memaafkan antara satu dan yang lainnya, terlebih kepada kedua orang tua. Orang tua merupakan salah satu jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ridha Allah terdapat pada ridhanya kedua orang tua, dan murkanya Allah terdapat pada murkanya kedua orang tua. Hormati orang tua kita dengan cinta dan kasih. Sayangilah mereka berdua dengan sepenuh hati. Jagalah ucapan kita, jangan mencaci maki, menyakiti hati keduanya, apalagi meneteskan air mata keduanya. Taatilah selalu dan menjadilah anak yang saleh dan saleha. Jangan pernah kita lupa jasa-jasa orang tua. Ringankanlah bebannya, jagalah nama baiknya, rawatlah keduanya selama masih hidup di dunia. Doakanlah mereka jika keduanya telah meninggalkan kita selama-lamanya. Ya Allah, Ya Rabb, ampunilah dosa kami, segala dosa ibu dan bapak kami. Sayangilah keduanya yang telah mendidik kami, semua dari kecil sampai dewasa. Tuguh jene mataku sekerap kita subege, pace nyawaku guna tuli kudrangi. Jadi saking kurungka nakatua allo bangi kita lasana tuli sarung ngamasea. Ko dipalik kasiana puna androh mataena sandra pantongi bisean tamat tamparan. Oh karai malomboa pemuborang idosan anjo ang makku saretong pikirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.
Orang tua selalu bersinar bagi cahaya yang selalu memberikan penerangan, selimut sutra kasih sayangnya yang selalu kita rasa dalam suka dan duka. Maka pantaslah kita mengatakan kepada kedua orang tua kita, "Kaulah ibuku, cinta kasihku tak akan pernah berhenti. Kau bagaikan matahari yang selalu bersinar. Sinarilah hidupku dengan kehangatanmu. Pengorbananmu sungguh sangat berarti dalam hidupku." Ribuan tantangan atau rintangan yang hadapi ibu dan bapak hanya untuk anak-anak yang dicintai dan disayangi. Dari pagi pulang malam mencari nafkah. Panasnya matahari tidak terasa, lelah atau capeknya tidak terasa. Air keringat dijadikan sebagai air dingin untuk menghangatkan tubuhnya yang kepanasan. Hujan dan dinginnya angin malam tidaklah menjadi penghalang untuk mencari nafkah demi anak-anaknya yang dicintai. Ya Allah, ingin ku dekati ibu dan bapakku dan menangis di pangkuannya sampai aku tertidur seperti masa kecilku. Oleh karena itu, mari kita menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, menjadi anak yang saleh dan salehah. Demi Allah, tidak akan masuk surga dan dicabut rezekinya oleh Allah bagi anak-anak yang durhaka pada ibu dan bapaknya. Di antara kerohanian ajaran Islam adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tua mereka sebagai sebuah penghargaan atas jasa-jasa keduanya yang telah melahirkan, membesarkan, memelihara, mengasuh dan mendidik mereka hingga menjadi manusia yang berguna. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Yang artinya, dan Tuhanmu telah mewajibkan kamu untuk tidak menyembah kecuali kepadanya semata, dan hendaklah kepada kedua orang tuamu engkau berbuat kebaikan. Quran surah Al-Isra ayat 23. Diriwayatkan bahwa suatu ketika Ibnu Umar melihat seorang laki-laki menggendong ibunya di atas pundaknya pada saat tawaf di seputar Ka'bah dalam melaksanakan rangkaian ibadah haji. Maka laki-laki tersebut berkata, "Wahai Ibnu Umar, apakah dengan ini engkau melihatku telah membalas kebaikan ibuku?" Ibnu Umar menjawab, "Belum, walaupun sedikit dari kebaikannya. Akan tetapi engkau telah berbuat baik. Demi Allah engkau akan mendapatkan pahala yang banyak dengan kebaikanmu yang sedikit ini." Hadis riwayat Bukhari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Fitri rahimakumullah. Akan tetapi sangat disayangkan dari banyak manusia yang hidup di zaman ini, banyak di antara mereka yang sudah tidak tahu bagaimana seharusnya memperlakukan kedua orang tuanya. Kita sering menyaksikan bagaimana interaksi seorang anak yang sangat tidak layak dipertontonkan kepada kedua orang tuanya, baik di depan mata kita maupun dari berbagai media yang tersebar luas di tengah-tengah kita. Jangankan untuk menolong mereka dari beban hidup yang berat, bahkan sang anak sendirilah yang menjadi beban hidup tersebut. Menyakiti perasaan dan fisik orang tua bukan lagi menjadi masalah yang tabu di kalangan manusia. Menelantarkan mereka, bahkan sampai rela membunuh mereka hanya karena sebab-sebab yang sangat sepele. Inilah pemandangan hidup sehari-hari yang kita saksikan. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian. Hal ini pun pernah terjadi pada zaman sahabat, yaitu Alqamah. Alqamah adalah seorang ahli ibadah dan selalu berjihad bersama Nabi SAW. Akan tetapi di akhir hayatnya Alqamah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena Alqamah telah menyakiti hati ibunya. Alqamah telah dikaruniai harta yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Alqamah dibutakan dengan hartanya dan menjadikan ibunya sebagai seorang pembantu. Suatu ketika Alqamah kedatangan tamu dan tamu Alqamah bertanya, "Wahai Alqamah, siapakah di sana cuci piring?" "Dia adalah pembantuku." Padahal ibunya. Selepas pulang tamunya Alqamah, maka Alqamah memanggil
ibunya. Ibu. Seorang ibu sangat senang dipanggil oleh anaknya. Ibu Alqamah mengatakan dalam hati, ya Allah, mudah-mudahan panggilannya anakku Alqamah adalah panggilan kasih sayangnya. Mudah-mudahan panggilan Alqamah adalah panggilan pelukannya. Akan tetapi ketika berhadapan dengan Alqamah, bukannya Alqamah memberikan senyuman kasih sayang kepada ibunya, memeluk ibunya, tetapi Alqamah berkata dengan perkataan yang sangat menyakitkan ibu. Hari ini kamu pergi dari rumahku. Saya malu punya ibu seperti kamu. Maka sang ibu berkata kepada anaknya dengan lembut, wahai anakku Alqamah, saya jadikan rumahmu sebagai surga untuk ibu. Saya jadikan rumahmu sebagai istana ibu. Ibu takut kedinginan ketika hujan. Ibu takut kepanasan ketika teriknya matahari. Bukannya Alqamah sedih dan menangis mendengarkan kata hati seorang ibu yang sudah tua. Akan tetapi Alqamah berkata kepada ibunya, itu urusanmu ibu. Saya tidak mau melihat lagi wajahmu di rumahku. Alqamah menampar ibunya. Akhirnya ibunya berdarah. Maka sang ibu pun menangis, meneteskan air mata kesedihan. Terima kasih banyak wahai anakku Alqamah. Hari ini engkau telah sakiti hati ibu dan air mata ibu akan menjadi saksi di hadapan Allah. Kalau anakku yang kusayang telah menyakiti hati ibunya sendiri. Wahai anakku Alqamah, tidakkah kamu teringat semasa kamu di dalam perutnya ibu 9 bulan 9 hari? Ibu rawat kamu dengan penuh cinta. Ibu lahirkan kamu dengan darah antara mati dan hidup. Di saat kamu nangis di tengah malam, ibu bangun, biarlah ibu menjadi kurus. Yang penting kamu tumbuh sehat. Hal ini Alqamah disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Suatu ketika ada seorang anak laki-laki yang bertanya kepada ibunya, "Ibu, mengapa ibu menangis?" Ibunya menjawab, "Sebab ibu adalah seorang wanita, nak. Aku tak mengerti kata si anak lagi." Ibunya hanya tersenyum dan memeluk erat. "Nah, kamu memang belum waktunya mengerti." Kemudian anak itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa ibu menangis? Sepertinya ibu menangis tanpa ada sebab yang jelas." Sang ayah menjawab, "Semua wanita memang menangis, tanpa kita harus tahu kenapa hanya itu." Jawaban yang bisa diberikan ayahnya. Lama kemudian si anak itu tumbuh menjadi remaja dan tetap bertanya-tanya, mengapa wanita menangis? Pada satu malam ia bermimpi dan bertanya kepada Tuhan, "Tuhan, mengapa wanita mudah sekali menangis?" Dalam mimpinya Tuhan menjawab, "Saat kuciptakan wanita, aku membuatnya menjadi sangat utama. Kuciptakan bahunya agar mampu menahan seluruh beban dunia dan isinya. Walaupun juga bahu itu harus cukup nyaman dan lembut untuk menahan kepala bayi yang sedang tertidur. Kuberikan wanita kekuatan untuk dapat melahirkan dan mengeluarkan bayi dari rahimnya. Walau seringkali pula ia kerap berulang kali menerima cerca dari anaknya. Kuberikan keperkasaan yang akan membuatnya tetap bertahan, pantang menyerah. Saat semua orang sudah putus asa pada wanita, kuberikan kesabaran untuk merawat keluarganya. Walau letih, walau sakit, walau lelah, tanpa berkeluh kesah. Kuberikan wanita perasaan pekah dan kasih sayang untuk mencintai semua anaknya dalam kondisi apapun dan dalam situasi apapun. Walau tak jarang anak-anaknya melukai perasaannya, melukai hatinya. Perasaan ini pula yang akan memberikan kehangatan pada bayi-bayi yang terkantuk menahan lelap. Sentuhan inilah yang akan memberikan kenyamanan saat didekat dengan lembut olehnya.
Kuberikan wanita kekuatan untuk membimbing suaminya melalui masa-masa sulit dan menjadi pelindung baginya. Sebab bukankah tulang rusuklah yang melindungi setiap hati dan jantung agar tak terkoyak. Kuberikan kepadanya kebijaksanaan dan kemampuan untuk memberikan pengertian dan menyadarkan bahwa suami yang baik adalah yang tak pernah melukai istrinya. Walaupun seringkali pula kebijaksanaan itu akan menguji setiap kesetiaan yang diberikan kepada suami agar tetap berdiri sejajar, saling melengkapi dan saling menyayangi. Dan akhirnya kuberikan ia air mata agar dapat mencurahkan perasaannya. Inilah yang khusus kuberikan kepada wanita agar dapat digunakan kapanpun ia inginkan. Hanya inilah kelemahan yang dimiliki wanita. Walaupun sebenarnya air mata ini adalah air mata kehidupan. Maka dekatkanlah diri kita pada sang ibu kalau beliau masih hidup. Berbaktilah selagi masih ada waktu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bulan Ramadan boleh berlalu, tetapi satu hal yang tidak boleh meninggalkan kita dan harus tetap bersama kita, yaitu spirit dan semangat beribadah. Inilah yang harus mengisi 11 bulan ke depan dalam perjalanan hidup kita. Sebagai pribadi, keluarga, masyarakat, umat dan bangsa, prestasi kita capai dengan ibadah Ramadan. Hendaklah kita jadikan modal untuk meraih syamud dar, yakni nilai, pahala serta kebaikan puasa sepanjang masa agar hidup kita tidak pernah lepas dari keberkahan dan maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah yang sempat saya sampaikan, dan marilah kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita berhasil meraih derajat takwa la'allakum tattaqun. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isra kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana asrif anna azaba jahannama inna azaba kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, Maha Agung asmamu, wahai Zat yang Maha Adil dan Maha Luas kasih sayangnya, Maha tinggi kemuliaanmu. Ya Aziz, wahai Zat yang senantiasa mencurahkan rahmat dan nikmat kepada para hamba-Nya. Maha besar kuasamu, ya Malik, ya Rahman. Inilah kami para hamba-Mu. Kami datang bersimpu di hadapan kebesaran-Mu. Inilah kami ya Aziz, makhluk-Mu yang lemah dan tak berdaya. Kini duduk di hadapan altar kemuliaan dan keagungan-Mu. Ya Rahim, inilah kami hamba-Mu yang tak pernah luput dari kesalahan dan dosa. Sering lalai dan alpa yang acap kali bertengkar untuk memperebutkan bangkai-bangkai dunia. Kini kami hadir menyerahkan segenap jiwa dan raga di depan pintu kekuasaan-Mu. Ya Gani, inilah kami, orang-orang fakir yang menundukkan kepala karena malu kepada-Mu. Kini kami menengadahkan tangan-tangan kami untuk memohon belas kasih-Mu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kami yang berkumpul di tempat ini pada pagi ini adalah para hamba-Mu. Saat Ramadan kami tertatih-tatih mendekatkan diri kepada-Mu karena berharap kasih sayang-Mu. Ya Allah, setiap saat kami berusaha mengetuk pintu-Mu dengan rasa lapar dan dahaga.
Ya Allah, setiap malam kami berusaha membaca Al-Quran untuk memahami petunjuk-Mu. Setiap saat kami menyuruh-Mu dengan berzikir dan berdoa. Semua